sambung lagi. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 008 Palakritang, yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru SD Negeri 008 Palakritang, seterusnya anak-anak Bapak sekalian yang Bapak banggakan. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju tempat yang mulia ini. Seterusnya salawat serta salam marilah kita kirimkan kepada junjungan yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang mana berkat perjuangan beliaulah yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan, dari alam kejahilan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang kita rasakan saat sekarang ini. Pada kesempatan ini Bapak ingin menyampaikan sedikit tausiah juga. Ya. Jadi tausiah Bapak hari ini judulnya Sunnah-sunnah berpuasa. Sunnah-sunnah berpuasa. Apa arti sunnah? Dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Ya, dikerjakan dapat pahala. Kalau tidak dikerjakan tidak apa-apa. Ya, tapi dengarkan, duduk anak soleh. Ya, tapi kalau kita ibaratkan mancing, ya kita mancing misalkan ramai-ramai. Ya, kita dapat ikan yang lebih besar, sementara kawan dapat ikan yang kecil-kecil. Kalau seandainya kita melakukan sunnah-sunnahnya, kita melakukan amalan-amalan sunnah. Ya, kalau kita tidak pun tidak apa-apa. Cuma kalau ibarat mancing kita dapat ikan yang kecil. Mau ikan kecil atau ikan besar? Ya, kalau berdagang, kalau jualan, kalau kita bawa, kita amalkan yang sunnah-sunnahnya dapat untung besar. Kalau kita tidak bawa, kita kerjakan yang sunnahnya, untungnya kecil. Untung juga, cuman untungnya tidak banyak. Ya, itu arti sunnah. Ya, jadi sunnah yang pertama ketika berpuasa itu adalah makan sahur. Apa sunnah pertama? Makan sahur. Ya. Kalau kita puasa tidak makan sahur, boleh? Boleh atau tidak? Boleh, tidak makan sahur. Ya, tapi kalau kita makan sahur, kita dapat sunnahnya, ya dapat pahala. Kapan waktu makan sahur? Jam berapa makan sahur? Jam 3 boleh. Jam berapa lagi? Jam 4 boleh. Jam berapa? Ya, yang penting ya sahur itu artinya sepertiga malam, sepertiga akhir malam. Ya, sepertiga akhir malam itu kalau sudah masuk jam 1.30 ke bawah, itu sudah sahur namanya. Tapi kalau jam 12 sudah sahur atau belum? Belum, itu makan tengah malam loh. Ya, jadi malam itu dalam rumusnya dibagi 3. Jam 8 malam sampai jam 11 malam itu sepertiga awal malam namanya. Ingat ya, jam 8 sampai jam 11 malam itu sepertiga awal malam. Dari jam 11 sampai jam 1.30 itu adalah sepertiga tengah malam.
jam 1.30 sampai azan subuh itu adalah sepertiga akhir malam. Ya, jadi kalau sudah jam 1.30 sampai azan subuh itu sudah sahur namanya. Ya, tapi ada lagi sunnahnya. Sunnah yang berikutnya yaitu mengakhirkan makan sahur. Ya, kalau mau lebih besar pahalanya, sahurnya diakhirkan. Tahu diakhirkan? Ya, kira-kira 20 menit mau imsak, baru makan. Kira-kira jam 4:30. Sekarang nih jam 4:30 lah. Ya, jam 4:30 kita makan. Nah, itu mengakhirkan makan sahur. Itu yang sunnah yang berikutnya. Ya, jam 1.30 makan sahur boleh, tak apa-apa. Ya, cuman lebih besar pahalanya kata Nabi diakhirkan makan sahurnya. Ya, yang pertama tadi apa? Makan sahur. Yang kedua mengakhirkan makan sahur. Ya. Ya, jadi kalau kita akhirkan makan sahur, banyak manfaatnya. Duduk anak soleh. Ya, jadi kalau kita mengakhirkan makan sahur, itu salah satu manfaatnya kalau siang hari kita terasa lebih kuat. Ya, kemudian salat subuhnya tidak terlewat. Ya, kalau kita sahur jam 1.30 atau jam 2, habis sahur tidur lagi, bisa terlewat salat subuhnya, bisa kesiangan. Ya. Ya, terus pernah dengar imsak? Imsak pernah dengar? Ya, jadi kira-kira di agak akhir makan sahur itu 10 menit mau imsak, ya, atau 20 menit mau imsak, itulah akhir makan sahur ya. Ya, imsak itu jaga-jaga. Tapi kalau di masjid kita dengar imsak, boleh tidak kita makan lagi? Boleh. Yang tak boleh lagi kalau sudah azan. Kalau masih imsak boleh kita sambil imsak di masjid kita ambil air putih, kumur-kumur, atau kita gosok gigi pakai odol gigi, tak apa. Tapi kalau gosok gigi dah siang, apakah kayak odol gigi makruh. Puasanya tidak batal tapi makruh. Ya, jadi waktu imsak itu kita ambil odol gigi, sikat gigi lah waktu itu. Ya. Ya, kalau sudah azan, boleh tidak makan sahur? Tak boleh lagi. Ya, batal. Ya, masih ingat ada amalan yang Bapak kasih kemarin? Supaya siangnya tidak terlalu haus. Waktu imsak tuh boleh bacanya. Habis makan, waktu imsak baca Inna Ata'ina berapa kali? Ya, 7 kali. Terus apa lagi? Al-Fatihah berapa kali? 2 kali. Selawat berapa kali? Ya, selawat 3 kali. Ya, setiap kali sudah baca, tiupkan ke air. Setiap kali sudah baca, tiupkan ke air. Ya, sampai terakhir selawat, tiupkan ke air, baru minum airnya. Minumnya berapa kali? 3 kali juga. Sedikit dulu minum, jatuh sedikit lagi. Ya, baru dihabiskan. Duduk anak soleh. Ya. Dah, kita lanjut. Sunnah yang berikutnya yaitu mensegerakan berbuka. Ya, jadi sunnah puasa yang berikutnya mensegerakan berbuka. Tahu mensegerakan berbuka? Ya, tidak melalaikan berbuka. Mentang-mentang kuat, nanti dululah berbuka. Orang dah azan masjid, biar banyak pahalanya nanti berbukanya. Malah tidak sunnah. Ya, jadi yang tepat itu kalau sudah azan langsung berbuka. Ya, itu sunnahnya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tapi tidak boleh pula terburu-buru. Misalkan kita mau nunggu azan, ambil kurma letakkan di mulut, tunggu dulu 5 menit, letakkan di mulut. Pas orang azan langsung gigit. Tak boleh pula kayak gitu. Ya, kita ambil es, kita letakkan pipetnya di mulut. Waktunya masih setengah jam, pipet sudah di mulut. Pas azan langsung sedot. Tak boleh pula begitu. Ya, biasa-biasa saja. Ya, artinya mensegerakan tuh tidak melalaikan. Ya, tidak melalaikan berbuka puasa. Ya. Kemudian
sunnah yang berikutnya disunahkan memakan kurma. Ya, makan kurma dulu waktu berbuka. Jangan minum es. Es itu nanti. Ya, kalau kurma tidak ada, minum air putih. Itu sunnahnya. Jadi urutannya kurma, air putih, baru buah-buahan yang lain. Nah, baru minum es. Ya, tapi kalau kurma tidak ada, langsung minum air putih dulu, baru buah-buahan. Ya. Ya, jadi yang disunahkan tuh buah-buahan, buahnya buah kurma ya. Nah, buah kurma. Nah, bukan buah semangka. Nah, buah kurma. Ya, jadi kalau ada air putih, ada semangka, yang mana didulukan? Iya, air putih. Nah, itu sunahnya. Baru makan buah-buahan yang lain. Ya, kemudian sunnahnya lagi ketika berpuasa salat sunat tarawih. Salat sunat tarawih itu hanya ada di bulan Ramadan. Di bulan lain ada tidak salat sunat tarawih? Tidak ada. Tahu manfaat salat sunat tarawih? Tahu nggak? Ya, ya, mengampunkan dosa kita yang telah lalu, dosa-dosa yang tidak disengaja. Ya, dosa-dosa kecil. Kemudian duduk anak soleh. Ya, kemudian manfaatnya salat sunat tarawih itu menutupi puasa-puasa kita. Misalkan ada yang bolong, kita tak sengaja mengejek kawan. Salat tarawih itu untuk menutupinya. Ya, kita tak sengaja misalkan menyebut orang. Jadi penutupinya itu adalah salat sunat tarawih, tapi yang tidak disengaja. Ya. Ya, sama juga dengan salat sunat. Ada salat sunat rawatib sebelum salat wajib, sudah salat wajib. Tahu? Nah, itu salah satu manfaatnya adalah untuk menutupi kalau seandainya salat wajib kita ada yang bolong, yang tidak khusyuk. Ya, makanya ada salat sunat sebelum zuhur, salat sunat sudah zuhur, ya, salat sunat sebelum asar. Nah, sudah asar tak ada ya, sudah salat asar tak ada salat sunatnya. Kemudian sebelum maghrib, sudah salat maghrib, salat sunat sebelum isya, sudah salat isya, salat sunat sebelum subuh. Nah, setelah subuh tak ada salat sunatnya. Ya, setelah subuh, setelah asar itu tidak ada salat sunatnya. Ya, nah itu adalah untuk menutupi. Nah, kalau seandainya ibadah wajib kita ada yang bolong. Ya, jadi rajin-rajinlah salat tarawih ya. Ya, supaya puasa kita sempurna. Paham? Ya, mungkin hanya ini yang dapat Bapak sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.